Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin Fatina Chandra dengan NIM 0607 1382 42 9082 dari kelas Palembang, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi remedial ujian akhir semester mata kuliah kesehatan mental. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu teori, yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini berfokus pada pikiran atau kognisi sebagai faktor utama yang mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Menurut teori ini, bagaimana seseorang memproses, memahami, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya sangat menentukan kesejahteraan mentalnya. Gangguan mental sering terjadi akibat pola pikir yang salah, negatif, atau tidak rasional. Teori ini dikemukakan oleh Aaron Beck yang dikenal sebagai Bapak Terapi Kognitif dan Albert Ellis, yaitu peneliti rasional emotif behavior therapy. Selanjutnya itu ada konsep utama dari teori kognitif. Yang pertama yaitu skema kognitif atau kognitif schemas. Yaitu skema adalah struktur mental atau pola berpikir yang digunakan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan dunia. Skema ini terbentuk sejak masa kecil melalui pengalaman, budaya, dan lingkungan. Misalnya, seseorang yang sering mengalami kegagalan dapat mengembangkan skema seperti saya tidak kompeten, yang kemudian skema tersebut mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan menghadapi tantangan. Skema yang maladatif dapat menjadi dasar munculnya gangguan mental. Yang selanjutnya yang kedua ada pikiran otomatis atau automatic thoughts, yaitu pikiran yang muncul secara spontan, seringkali tidak disadari dan biasanya dipicu oleh situasi tertentu. Pikiran otomatis ini seringkali bersifat negatif atau irasional dan memperkuat emosi yang tidak sehat. Contohnya, ketika seseorang merasa gagal dalam ujian, mereka mungkin langsung berpikir saya ini bodoh, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil ujian tersebut. Dan yang selanjutnya ada distori kognitif atau cognitive distortion, di mana itu adalah pola pikir yang tidak rasional dan menyimpang dari kenyataan. Ini adalah salah satu elemen utama yang menyebabkan emosi negatif. Beberapa jenis dari distorsi kognitif yang sering ditemukan yaitu ada black and white thinking atau pemikiran hitam putih, yaitu melihat segala sesuatu dalam kategori ekstrim seperti saya selalu gagal atau saya tidak pernah berhasil. Yang selanjutnya ada catastrophizing atau membayangkan skenario terburuk dari situasi tertentu. Dan selanjutnya ada personalization, yaitu menyalahkan diri sendiri atas hal-hal di luar kendali. Dan yang terakhir ada model ABC atau Ellis. Ellis menggunakan model ini untuk menjelaskan bagaimana keyakinan mempengaruhi reaksi emosional dan perilaku seseorang. Yang E atau activating event, yaitu peristiwa atau situasi yang memicu respons. B atau belief, yaitu keyakinan atau interpretasi seseorang tentang peristiwa tersebut. Dan C consequence, yaitu konsekuensi emosional atau perilaku yang muncul. Contohnya, ketika seseorang ditegur oleh atasan, mereka mungkin berpikir, saya pasti tidak kompeten, yang menyebabkan rasa cemas dan putus asa. Selanjutnya ada penerapan teori kognitif dalam kesehatan mental. Yang pertama yaitu terapi kognitif atau kognitif terapi. Fokusnya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Terapi ini sering digunakan untuk gangguan seperti depresi, gangguan kecemasan, dan PTSD. Yang kedua ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT.
yaitu kombinasi teori kognitif dan teori perilaku. CBT ini bekerja pada pola pikir dan perilaku yang tidak sehat sekaligus dengan menantang distorsi kognitif dan membentuk kebiasaan baru. Dan yang terakhir ada Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, yaitu terapi ini membantu klien menyadari bahwa perasaan mereka tidak berasal dari peristiwa, tetapi dari keyakinan mereka tentang peristiwa tersebut. Contohnya mengubah keyakinan saya gagal berarti saya tidak berguna menjadi kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.